perkenalkan nama saya Ashifa Ibnaryani dengan NIM 24650067 dari kelas B. Pada video kali ini saya akan membahas dan mereview materi pada pertemuan pertama dan sampai pertemuan ketiga. Pada slide ini dijelaskan definisi microcontroller. Microcontroller merupakan sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC atau integrated circuit yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu. Di dalam sebuah microcontroller terdapat beberapa elemen penting seperti inti prosesor, CPU, memori baik RAM maupun ROM, dan ketiga perangkat input dan output. Nah, di slide ini menjelaskan berbagai aplikasi microcontroller dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, microcontroller digunakan sebagai pengendali dalam berbagai perangkat seperti sistem kontrol mesin mobil, perangkat medis, perangkat rumah tangga, mesin industri, perangkat elektronik lainnya yang menggunakan sistem embedded. Microcontroller berfungsi sebagai otak yang mengatur operasi peralatan-peralatan tersebut. Nah, di slide ini menjelaskan alasan kenapa microcontroller banyak digunakan. Keunggulannya antara lain mengurangi ukuran dan biaya sebuah produk. Yang kedua, desain lebih ringkas dibanding sistem yang memakai mikroprosesor. Yang ketiga, CPU, memori, dan sudah tergabung dalam satu chip. Karena itulah, microcontroller menjadi pilihan utama pada berbagai perangkat modern yang membutuhkan sistem kontrol kecil namun efisien. Pada slide ini ditampilkan diagram blok microcontroller. Diagram tersebut menunjukkan berbagai bagian internal microcontroller seperti CPU, RAM dan ROM, port, timer, counter, ADC dan DAC, interrupt, dan osilator sirkuit. Diagram ini membantu memahami bagaimana bagian-bagian microcontroller saling terhubung dan bekerja sebagai satu sistem. Slide berikutnya menjelaskan fungsi CPU. CPU merupakan otak dari microcontroller. Proses utamanya adalah fetch, mengambil instruksi dari memori. Yang kedua, decode, menerjemahkan instruksi. Yang ketiga, execute, yaitu menjalankan instruksi. CPU bertugas mengatur komunikasi antara seluruh bagian microcontroller sehingga sistem dapat bekerja dengan benar. Nah, di slide ini menjelaskan berbagai jenis memori pada microcontroller. Memori digunakan untuk menyimpan data maupun program. Microcontroller biasanya memiliki RAM untuk data sementara dan ROM untuk program permanen. Memori flash sering digunakan untuk menyimpan source code, program yang akan dieksekusi oleh microcontroller. Lanjut, ada port paralel digunakan untuk menghubungkan microcontroller dengan berbagai perangkat eksternal seperti LCD, LED, printer, sensor, dan lain-lain. Port ini memungkinkan microcontroller menerima input dan memberikan output berupa sinyal digital. Nah, port series berfungsi sebagai antarmuka komunikasi antara microcontroller dan perangkat lainnya. Berbeda dengan port paralel, port serial mengirim data secara berurutan, 1 bit per 1 bit. Biasanya digunakan untuk komunikasi dengan modul komunikasi, sensor, komputer, modul Bluetooth atau Wi-Fi. Nah, ini timer dan counter. Timer dan counter merupakan fitur penting dalam microcontroller.
Fungsinya meliputi mengatur waktu, menghitung frekuensi atau pulsa, menjalankan operasi berbasis waktu, menghitung event eksternal. Bagian ini sangat penting untuk aplikasi seperti jam digital, pengukuran, dan kontrol otomatis. Lalu ada ADC, analog to digital converter. ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Contoh sinyal analog: output sensor suhu, sensor cahaya, sensor tekanan. Hasil konversi berupa data digital yang kemudian dapat diolah oleh mikrokontroler. Selanjutnya ada DAC, kebalikan dari ADC, yaitu mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Biasanya digunakan untuk mengendalikan perangkat analog seperti motor DC atau speaker. Interrupt adalah mekanisme untuk memberikan sinyal penting kepada CPU agar menghentikan sementara proses biasa dan menjalankan rutinitas khusus. Interrupt bisa eksternal, misalnya dari tombol, kalau internal dari timer atau modul lain. Lanjut ke blok fungsi khusus. Beberapa mikrokontroler memiliki blok fungsi khusus untuk tugas tertentu, terutama pada aplikasi robotik atau sistem yang kompleks. Contohnya, modul komunikasi khusus, modul PWM, sensor interface, modul kontrol motor. Bagian ini tidak selalu terdapat pada semua jenis mikrokontroler. Lanjut ke unggulan mikrokontroler dan kelemahan mikrokontroler. Pertama dulu, keunggulan atau kelebihan utama dari mikrokontroler, yaitu bertindak sebagai komputer kecil yang lengkap. Kedua, biaya dan ukuran lebih hemat. Yang ketiga, mudah dan dalam pemeliharaan. Keempat, mudah diproses untuk berbagai fungsi. Yang kelima, dapat menghubungkan berbagai port. Yang keenam, waktu eksekusi lebih cepat untuk instruksi tertentu. Selanjutnya, kekurangan dari mikrokontroler. Yang pertama, arsitektur lebih kompleks dibanding mikroprosesor. Yang kedua, hanya bisa menjalankan perintah kecil dan spesifik. Yang ketiga, kebanyakan digunakan pada perangkat berbasis mikro. Yang keempat, tidak dapat menangani perangkat berdaya tinggi secara langsung. Kelima, kapasitas memori dan eksekusi lebih terbatas dibanding komputer besar.